Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 7 yang berbahagia, ini adalah suara rekaman Pak Aziz di channel YouTube Pak Aziz, di mana kali ini kita akan mempelajari materi bab pertama PKN, yang dimana pada pertemuan sebelumnya Pak Aziz sudah menyampaikan kepada teman-teman agar mempelajari bab 1 yang materi A, yaitu materi tentang bab satunya judulnya Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Nah, yang teman-teman baca adalah mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman ke-3. Jadi ada 3 halaman. Nah, langsung saja Pak Jis masuk ke dalam materi. Ini kebetulan PowerPoint-nya sudah disiapkan oleh tim Erlangga sehingga kita bisa menggunakan PowerPoint ini. Jika teman-teman menginginkan PowerPoint ini bisa Pak Jis berikan nanti di akhir sesi bab 1. Jadi ketika bab 1 selesai, teman-teman bisa Pak Jis bagikan PowerPoint ini untuk media pembelajaran teman-teman di rumah. Nah, di bab 1 ini tujuan pembelajarannya adalah teman-teman bisa mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menganalisa perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila dan melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Nah, baik teman-teman. Sekarang yang A, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang teman-teman ketahui sekarang, proses terjadinya itu tidak serta-merta langsung ada begitu saja. Itu melalui proses panjang, ya. Keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka itu proses sangat panjang. Baik ketika masih dijajah oleh Jepang, oleh Belanda sebelum tahun 1942, hingga akhirnya tanggal 8 Maret 42 beralih menjadi penjajahan oleh Jepang di Indonesia. Nah, baik kita mulai teman-teman. Ini slide pertama, 8 Maret 42 Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Nah, di buku paket kita bisa pelajari di halaman 1 pemindahan kekuasaan pendudukan penjajah di Indonesia dari Belanda kemudian ke tangan Indonesia ditandai dengan adanya perjanjian Kalijati. Kalijati adalah sebuah daerah yang ada di Subang, Jawa Barat. Ya, perjanjian Kalijati ini di mana Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Terpurten, sedangkan Jepang diwakili oleh Hitoshi Imamura. Bisa dibuka di halaman 1 ada. Ya, 8 Maret 42. Nah, selanjutnya teman-teman, apakah Belanda begitu saja menyerahkan Indonesia? Nah, tidak, karena Belanda saat itu bergabung bersama blok sekutu, yaitu ada Amerika, Inggris, Prancis, dan sebagainya. Nah, melawan blok sentral yang saat itu ada Jepang, Jerman, Italia, dan sebagainya. Nah, tahun 42 tersebut terjadi memang Perang Dunia Kedua, di mana Jepang dan Belanda ada di dua kubu yang berbeda. Jadi, salah satu penyebab masuknya Belanda menjadi kelompok sekutu bersama Amerika dan Prancis, Inggris, dan sebagainya adalah berusaha ya merebut kembali Indonesia dari tangan Jepang. Nah, kita lanjutkan. 1 Maret 45 diumumkan pembentukan Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan Jepang. Jadi teman-teman, pada saat Jepang mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda ya, tadi kan Pak Haji sampaikan tidak terima atas perjanjian yang sudah disepakati karena merasa dirugikan di situ. Nah, Jepang pun demikian. Di saat yang sama, Jepang walaupun sudah berhasil menguasai Indonesia, dia sangat terdesak kondisinya karena saat itu Jepang sedang dilawan oleh banyak musuh-musuhnya dari negara sekutu. Nah, teman-teman mungkin ingat kejadian pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu adalah puncaknya, teman-teman. Tapi sebelum itu pun sebetulnya sudah banyak ya kejadian-kejadian atau tanda-tanda di mana Jepang sudah mulai mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Nah,
untuk supaya mendapat dukungan dari Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Ayo Indonesia, ya kan? Tenang aja, Indonesia pasti akan dimerdekakan oleh Jepang. Nah, tapi syaratnya bantu Jepang untuk melawan negara-negara sekutu saat itu. Nah, janji itu tidak serta-merta janji belaka karena tentunya harus ada buktinya. Nah, ini adalah buktinya. Pembentukan BPUPKI, Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas mempersiapkan apa saja sih yang mau diadakan setelah negara berdiri. Siapa presidennya, siapa wakil presidennya, bagaimana sistem pemerintahannya, ya, apa dasar negaranya, bendera negaranya apa, lambang negaranya apa, legislatif, eksekutif, yudikatifnya seperti apa. Nah, itu semua dibahas oleh BPUPKI. Nah, BPUPKI ini mengalami 2 kali sidang, teman-teman. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, khusus sidang ini membahas tentang dasar negara. Nah, BPUPKI dipimpin oleh seorang KRT Rajiman Widyodiningrat. Nah, pada sidang tersebut ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin yang mengatakan ada 5 unsur dasar negara yang merdeka, yaitu sebagai berikut. Dia harus punya perikebangsaan, kemudian dia harus punya perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan. Nah, kembali ke yang tadi, ya. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya ini pada tanggal 29 Mei atau hari pertama pelaksanaan sidang BPUPKI. Nah, 2 hari kemudian, tanggal 31 Mei, seorang tokoh lain bernama Muhammad Supomo menyampaikan pendapatnya pula tentang 5 unsur dasar negara yang merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Nah, hari berikutnya, tokoh bernama Insinyur Soekarno menyampaikan 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, ketiga mufakat dan demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah tadi 3 tokoh yang telah menyampaikan gagasannya dalam sidang BPUPKI. Nah, setelah sidang BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia 9. Nah, tugasnya apa sih Panitia 9 ini? Tadi kan 3 tokoh sudah menyampaikan gagasannya. Ada Muhammad Yamin, ada Supomo, ada Soekarno. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? Nah, ya, pendapat-pendapat tersebut dibahas oleh sebuah panitia yang disebut dengan Panitia 9. Mereka membentuk sebuah rancangan. Nah, saat itu dinamakan Piagam Jakarta. Muncul tanggal 22 Juni 1945. 22 Juni 1945. Piagam Jakarta itu apa sih, Pak? Nah, kalau kita lihat sekarang, Piagam Jakarta bentuknya isinya sama dengan pembukaan UUD 1945. Teman-teman yang biasa mengikuti upacara bendera, ya, yang hari Senin rutin itu, ada pembukaan UUD dibacakan. Nah, itu pembukaan UUD adalah Piagam Jakarta sama saja. Bedanya adalah kalau Piagam Jakarta, ya, kalimatnya bukan di alinea keempat itu ada, ya, ketuhanan yang Maha Esa kalau di pembukaan. Tapi kalau di Piagam Jakarta kalimatnya adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kalimat itu kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa di pembukaan UUD. Jadi Piagam Jakarta sama dengan pembukaan UUD, hanya ada perbedaan satu kalimat saja. Nah, Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI 2 dilakukan. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan 10 sampai 17 Juli, ya. 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, teman-teman, ternyata pada saat BPUPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, khususnya tentang dasar negara, ya. Nah, di kondisi yang lain, di posisi yang lain terjadi
kejadian besar teman-teman, di mana Amerika saat itu menyerang dua kota milik Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Ada yang ingat Hiroshima dibom tanggal berapa? Iya, 6 Agustus. Kalau Nagasaki, iya 9 Agustus. Hanya berjarak 3 hari. Nah, di Indonesia, gejolak tersebut dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Nah, karena dasar negara sudah terbentuk, sudah jadi dibuat oleh BPUPKI, maka tugas BPUPKI sudah selesai. Nah, dibubarkanlah dibuatkanlah lembaga BPUPKI ini, badan ini. Nah, kemudian dibuatlah yang namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tanggal 7 dibuatnya. Jadi BPUPKI dibubarkan, langsung dibentuk berikutnya namanya PPKI. Karena Jepang saat itu Hiroshima dan Nagasaki habis luluh lantah, maka tanggal 14 Agustus Jepang menyatakan kekalahan pada sekutu. Dia nyerah karena dia melihat saking dahsyatnya bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika. Teman-teman bisa lihat video simulasinya yang ada di YouTube, bagaimana dahsyatnya bom atom pertama yang diluncurkan pada saat perang saat itu di dunia. Nah, kekalahan Jepang ternyata diketahui oleh golongan muda, sehingga mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Nah, kelompok-kelompok muda yang Indonesia, pejuang-pejuang muda, saat itu tahu bahwa Jepang kalah. Momentum itu harus dimanfaatkan, kata anak muda. Tapi ternyata kelompok tua saat itu tidak mau Indonesia segera merdeka. Sudahlah, biarkan saja, toh sudah ada BPUPKI saat itu dan PPKI ya lebih tepatnya, sudah dibentuk dan sedang mempersiapkan kemerdekaan. Sabar nunggu PPKI, pasti dimerdeka gitu. Tapi ternyata kelompok muda jangan menunggu seperti itu, kita harus proklamasikan segeranya kemerdekaannya. Itu memanfaatkan momentum yang bagus itu. Karena terjadi kesalah persepsian ya, salah pahaman, tidak sama pemikirannya. Kemudian kelompok muda menculik saat itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dibawalah ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini di mana teman-teman? Iya, daerah yang ada di daerah Karawang, supaya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang karena berbahaya. Jepang pasti inginnya mengulur-ulur terus kemerdekaan Indonesia, sementara kelompok muda ingin sekali memanfaatkan momentum kekalahan Jepang agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Next. Nah, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Kita semua tahu. Nah, baru satu hari berikutnya, yaitu 18 Agustus, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidangnya adalah mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kira-kira itu teman-teman materinya untuk pertemuan pertama ini. Teman-teman bisa pelajari lebih dalam di materi buku, atau teman-teman boleh mencari sumber lain. Tentunya ini sangat banyak sekali sumber yang bisa teman-teman pelajari. Di YouTube juga ada, sangat lengkap. Berarti hanya memberikan garis besarnya saja. Oh ya, untuk minggu depan materinya adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada di halaman 4. Ya, teman-teman silakan pelajari itu. Baik teman-teman, kira itu materinya. Silakan setelah ini membuka Google Form sebagai post test teman-teman yang telah mempelajari buku, kemudian mendengarkan video ini. Terima kasih Pak Ji sampaikan. Jangan lupa menutup kegiatan hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Pak Ji ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.